Oke, untuk memahami materi korelasi ini akan saya simulasikan dengan menggunakan orange, tool orange gitu ya. Kita klik dulu di sini. Jadi saya akan menjelaskan terlebih dahulu struktur dari data yang kita pergunakan. Kalau Anda lihat di sini ada 6 variabel yang dipergunakan. Semuanya tipenya numerik. Kemudian peranannya di sini semuanya kita anggap sebagai fitur gitu ya, atau variabel. Oke, kita akan mempelajari tentang korelasi dulu. Saya akan visualisasikan data ini dengan menggunakan diagram pencar atau scatter plot. Dari scatter plot ini kita bisa melihat hubungan antara dua variabel atau fitur yang dipergunakan gitu ya. Kalau Anda lihat tadi ada 6 variabel, kita cek di sini gitu ya. Untuk variabel UAS sama partisipasi Anda lihat R-nya sama dengan 0, korelasinya sama dengan 0,49. Kalau mengacu pada PPT ini tadi, 0,49 itu terkategori korelasinya sedang. Antara 0 sampai 35 dan 0,65. Jadi di sini korelasinya adalah sedang positif gitu ya. Dengan R-nya korelasinya, koefisien korelasinya sama dengan 0,49. Oke, kemudian ketika kita cek korelasi antara variabel partisipasi dengan kehadiran, itu nilainya 0,72 gitu ya. Kalau kita kembalikan ke ini tadi, ke materi tadi, ketika 0,72 dia mempunyai hubungan yang kuat positif. Dan seterusnya. Kita bisa nyoba satu persatu. Kembali lagi terhadap istilah-istilah yang dipergunakan di materi tadi. Misalkan di sini ada istilah variabel prediktor, variabel kriteria, kemudian di sini ada variabel dependent, independent, dan seterusnya. Kita sudah menggambar di scatter plot. Kita lihat di sini, kalau kembali ke sini tadi, ke struktur tadi, kita bisa lihat datanya bentuknya seperti apa dengan menggunakan data tabel. Nah, datanya seperti ini. Kalau Anda lihat semua datanya continue gitu ya, karena berisi tentang nilai sama presentasi kehadiran dan seterusnya. Anda lihat ada variabel nilai akhir, kehadiran, partisipasi, dan seterusnya. Kira-kira dari 6 variabel ini gitu ya, mana variabel yang nilainya itu dipengaruhi oleh variabel yang lain? Tentunya variabel nilai akhir. Nilai akhir ini sangat dipengaruhi oleh variabel kehadiran, partisipasi, tugas, UTS, sama UAS. Sehingga kita bisa mengatakan bahwa nilai akhir ini adalah variabel dependen atau bergantung terhadap variabel yang lain. Nah, berarti variabel kehadiran, partisipasi, tugas, UTS, UAS ini sebenarnya kalau kita lihat adalah dia variabel yang bebas, tidak terikat oleh apapun gitu ya. Sehingga variabel ini karena dia variabel yang bebas, maka disebut variabel independen, variabel bebas. Ini sebenarnya bisa kita manipulasi variabel bebas ini. Kalau nilai akhir tidak bisa karena dia bergantung pada nilai dari kelima variabel yang lainnya ini. Oke, berarti kita sudah paham apa itu variabel bebas sama variabel terikat. Tentu saja ini variabel terikat atau variabel dependen. Ini variabel independen atau variabel bebas. Berkaitan dengan pemodelan prediksi yang mungkin bisa kita gunakan gitu ya dalam
dalam membangun model prediksi dengan melibatkan variabel-variabel ini, tadi sudah dijelaskan bahwa kita bisa menggunakan pemodelan prediksi ketika dua variabel itu mempunyai korelasi threshold-nya akan 0,5. Jadi sebaiknya ketika dia mempunyai korelasi 0,6 atau 0,7, maka prediktornya itu bermanfaat. Kalau kurang dari 0,5, baik itu 0,5 positif maupun min 0,5 negatif, maka dia tidak berfungsi variabel prediktor itu karena korelasinya kurang dari 0,6 atau 0,5 lah threshold-nya. Oke, dari di sini tadi gitu ya. Kalau kita bicara tentang prediktor sama kriteria, kita bisa memanfaatkan variabel-variabel mana yang disebut sebagai variabel prediktor. Inilah variabel prediktornya, yaitu variabel-variabel yang independen ini kita bisa libatkan sebagai variabel prediktor kehadiran, partisipasi, tugas, UTS, UAS. Ini adalah variabel kriteria dalam pemodelan prediksi. Oke, kita cek lagi. Mana kira-kira dari variabel-variabel itu yang bisa kita pergunakan sebagai prediktor. Nah, kalau kembali tadi ya, kembali ke sini tadi. Bentar. Ini ya. Variabel independen merupakan variabel yang dimanipulasi dan ditandai sebagai variabel X. Variabel dependen merupakan variabel respon akibat dari variabel yang dimanipulasi dan ditandai sebagai variabel Y. Sehingga kita bisa menempatkan variabel Y-nya variabel yang mana? Tentu saja variabel nilai akhir. Karena dia adalah variabel dependen. Nah, untuk variabel independen, kita bisa menempatkan di sumbu X ada 5 variabel ini yang bisa kita tetapkan. Kalau di dalam pemodelan prediksi, ya variabel-variabel UAS, UTS, tugas, partisipasi, sama kehadiran ini bisa kita manfaatkan sebagai variabel prediktornya. Oke, kita cek. Nah, R-nya untuk nilai akhir sama kehadiran adalah 0,71, berarti kita bisa memanfaatkan kehadiran itu untuk memprediksi nilai akhir. Apakah partisipasi bisa? Masih bisa ya, karena ini nilainya 0,65, masih di atas threshold yang 0,5 tadi. Jadi masih bermanfaat ketika kita menetapkan partisipasi sebagai prediktornya. Apakah tugas juga bisa? Bisa, karena korelasinya 0,83. Begitu pula dengan UTS, Anda lihat 0,87, kemudian UAS 0,83. Berarti kelima variabel ini bisa kita pergunakan sebagai prediktor untuk memprediksi nilai akhir. Oke, saya harap apa yang saya jelaskan kalian jadi paham apa itu variabel dependen, apa itu variabel independen, apa itu prediktor, apa itu kriteria, apa itu variabel terikat, apa itu variabel bebas. Oke, sampai di sini simulasinya. Semoga kalian bisa lebih memahaminya.